Makro merupakan salah satu bidang fotografi yang sangat diminati baik oleh fotografer profesional maupun fotografer hobi. Hal ini dikarenakan hasil visualisasi yang diperoleh cenderung menakjubkan dan sulit direproduksi oleh mata biasa. Berbeda dengan bidang fotografi lain, fotografi makro mengabadikan objek-objek yang berukuran sangat kecil dari jarak yang sangat dekat. Fotografi makro memerlukan beberapa konfigurasi khusus baik dari sisi pengambilan citra hingga peralatan yang digunakan. Beberapa produsen kamera menyediakan beberapa lensa yang dapat digunakan secara khusus untuk fotografi makro. Namun terdapat satu permasalahan yang sering dihadapi dalam melakukan fotografi makro, yaitu keterbatasan lensa dalam memfokuskan bayangan objek. Hal ini mengakibatkan kedalaman bidang yang sempit. Depth atau depth of field adalah jarak antara bidang terdekat dan bidang terjauh yang masih mendapat fokus terbaik dari suatu lensa. Dengan kata lain, objek atau bagian objek yang terdapat di dalam rentang ini masih dapat dikategorikan sebagai objek gambar yang terlihat fokus, sedangkan bagian-bagian dari objek yang lain yang tidak terdapat dalam rentang ini akan terlihat tidak fokus atau blur. Nilai depth of field atau kedalaman bidang ditentukan dari 3 buah parameter yang dikonfigurasi pada saat pengambilan gambar dilakukan. Ketiga parameter tersebut adalah aperture lensa atau bukaan dari lensa tersebut, focal length yang menentukan view angle dari lensa, dan jarak antara lensa dengan objek. Nah, dalam fotografi makro ini, jarak antara lensa dengan objek itu sangat dekat. Terlebih lagi, magnifikasi yang digunakan dalam pengambilan gambar sangat besar. Tentu saja kita ingin objek-objek yang kecil tersebut memenuhi frame kita dalam foto yang diambil pada saat melakukan fotografi makro tersebut. Hal inilah yang tidak dapat dihindari mengapa depth of field dari fotografi makro terbilang sangat sempit. Untuk memperoleh visualisasi yang lebih baik, masalah sempitnya kedalaman bidang harus diatasi. Namun karena adanya keterbatasan konfigurasi kamera, maka kita harus menemukan teknik lain. Teknik lain yang menjanjikan adalah dengan menggunakan pengolahan citra digital, yaitu menggunakan focus stacking. Focus stacking merupakan teknik pengolahan citra digital yang menggabungkan beberapa gambar sekaligus untuk satu objek yang sama, namun setiap gambar tersebut akan memiliki titik fokus yang berbeda-beda. Dengan menggunakan teknik ini, setiap bagian yang terfokuskan dengan baik pada tiap gambar yang diambil akan digabungkan menjadi satu. Pengambilan titik fokus yang berbeda-beda terhadap suatu objek dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan mengubah pengaturan fokus pada lensa, dan yang kedua adalah dengan mengubah jarak antara benda dan lensa. Cara yang kedua relatif lebih mudah, yaitu dengan mengubah jarak antara benda dan lensa. Pengubahan jarak antara benda dengan lensa secara manual akan sangat sulit dilakukan dan akan sangat kurang presisi. Ingatlah bahwa fotografi makro mengabadikan objek-objek yang berukuran sangat kecil, sehingga jarak dalam order milimeter pun akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan gambar yang dilakukan. Agar dapat melakukan pemrosesan citra digital menggunakan focus stacking dengan baik, gambar-gambar objek yang sama dengan titik fokus berbeda setidaknya harus mewakili setiap bidang fokus yang ada pada objek tersebut. Hal yang akan sangat sulit dilakukan dengan menggunakan cara manual. Dengan demikian diperlukan sebuah mekanisme untuk mengubah jarak antara lensa dan objek secara otomatis. Sistem ini harus bersifat akurat dan presisi dengan order milimeter. Mekanisme ini juga memungkinkan membuat sebuah sistem akuisisi gambar secara otomatis tanpa adanya intervensi dari pengguna untuk setiap jarak pengambilan gambar. Agar sistem tersebut dapat digunakan dengan baik, pengguna membutuhkan antarmuka pengguna atau user interface yang interaktif dan komprehensif. Dengan user interface ini, pengguna dapat mengatur jumlah gambar yang akan diambil, jarak antara objek dan kamera selama pengambilan gambar, konfigurasi kamera, hasil pengambilan gambar, serta hasil pengolahan citra digital. User interface ini akan memudahkan pengguna memantau dan mengatur pengambilan gambar dan pengaturan sistem dengan menggantikan fungsi layar LCD yang berukuran kecil yang terdapat pada kamera, sehingga pengguna tidak perlu menyentuh kamera saat proses pengambilan gambar dilakukan. Sehingga dapat diringkas, ide dari sistem yang kami beri nama Makromium antara lain, dia dapat melakukan
pengubahan jarak antara kamera dan objek untuk mengubah fokus lensa terhadap objek. Kemudian dia juga dapat melakukan akuisisi gambar secara otomatis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Sistem ini dapat melakukan pengolahan citra digital untuk gambar-gambar yang telah diambil melalui metode focus stacking untuk menghasilkan sebuah gambar dengan kedalaman bidang yang lebih baik. Kemudian sistem ini juga memiliki sistem antarmuka pengguna yang interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan konfigurasi pengambilan gambar serta melihat gambar yang telah diambil dan melihat hasil pengolahan dari pengambilan secara focus stacking ini. Semua ide yang telah dijelaskan secara ringkas dapat dilihat lebih rinci dalam dokumen B100 yang telah kami buat. Selanjutnya kami menurunkan ide tersebut menjadi spesifikasi sistem yang akan kami buat agar ide kami dapat terrealisasi dengan baik. Lebih jauh lagi kami telah membagi sistem kami menjadi 4 subsistem utama yang terdiri atas subsistem kontrol posisi dan motor penggerak, subsistem akuisisi citra otomatis, subsistem pengolahan citra digital, dan subsistem antarmuka pengguna. Sistem ini dapat melakukan pengolahan citra digital dengan cara focus stacking dari beberapa gambar-gambar yang akan diambil. Selanjutnya, proses ini akan menghasilkan satu gambar yang dapat dilihat dan disimpan oleh pengguna. Operasi pengolahan citra membutuhkan kemampuan prosesor yang cukup tinggi beserta kebutuhan memori yang besar tergantung pada jumlah gambar yang diproses beserta resolusi gambar-gambar tersebut. Kami menetapkan sistem kami dapat menggabungkan secara sekaligus minimal 8 gambar dengan format standar JPEG, NAV, atau RAW. Selain itu, pengolahan citra digital juga membutuhkan kemampuan prosesor yang dapat memproses bilangan aritmetik floating point. Subsistem kontrol posisi dan motor penggerak serta subsistem akuisisi citra otomatis merupakan 2 subsistem yang saling mendukung. Khusus untuk subsistem kontrol posisi dan motor penggerak, subsistem ini bertanggung jawab untuk mengubah-ubah jarak antara lensa atau antara kamera dengan objek. Sehingga kami menetapkan bahwa subsistem ini merupakan subsistem yang sangat akurat, presisi, dan memiliki resolusi yang sangat kecil, yaitu kami menetapkan minimumnya adalah 1 mm. Subsistem ini terdiri atas jalur tempat kamera dapat berpindah posisi secara linear, motor penggerak itu sendiri, kontrol motor, dan sensor posisi yang sangat presisi. Subsistem antarmuka pengguna ini merupakan subsistem yang penting agar pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan nyaman. Sehingga subsistem antarmuka pengguna ini harus bersifat interaktif dan informatif. Dengan teknologi yang telah ada saat ini, layar sentuh merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan untuk mengimplementasikan sistem antarmuka pengguna ini. Dengan mengintegrasikan keempat subsistem tersebut, diharapkan sistem Chromium yang telah kami buat dapat merealisasikan ide kami. Spesifikasi lebih lengkap dapat dilihat di dokumen B200 yang telah kami buat. Spesifikasi ini kemudian akan kami turunkan menjadi desain sistem yang lebih detail. Demikian presentasi ide dan spesifikasi dari kelompok tugas akhir 141501005. Semoga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Selamat liburan.